Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Daya yang selalu berdaya dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat, serta rezeki kita lancar ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Mitra Daya akan kita ajak untuk mengikuti rapat pembentukan panitia peringatan Maulud Nabi di Dusun Jambu Kulon, RW 3, Desa Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Kali ini rencananya Maulud Nabi di Dusun Jambu Kulon atau di RW 3, Desa Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang akan menghadirkan Ustadz dari Cilacap, yaitu Gus Ulin Nuha. Kita tahu Gus Ulin Nuha merupakan ustadz muda yang sedang populer, sedang hits karena beliau pernah menjuarai aksi Indosiar, Akademi Sahur Indosiar. Nah, jangan lupa ya, nanti insya Allah tanggal 9 November 2023 hadir di Dusun Jambu Kulon, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang untuk mengikuti bersama-sama mengikuti pengajian dengan Ustadz Ki Ulin Nuha yang terkenal ganteng dan bersuara merdu ya. Nah, Mitra Daya yang selalu berdaya dimanapun Anda berada, peringatan Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang di Indonesia perayaan jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, saat ini tanggal 1 Rabiul Awal ya, berarti 12 hari lagi kita akan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata maulud atau milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Perayaan Maulud Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dalam merayakan atau menyambut Maulud Nabi adalah merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk perkara yang membesarkan dan memuliakan Rasulullah. Bagi setiap orang yang merayakan dan memperingatinya akan diberikan kejayaan dunia dan akhirat. Firman Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umum, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 157. Sejarah Maulud Nabi itu pertama kali Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan oleh Raja Irbil, yaitu di wilayah Irak sekarang, bernama Musafaruddin Al-Kaukabri pada awal abad ke-7 Hijriah. Ibnu Katsir dalam kitab Tarik berkata, Sultan Musafar mengadakan peringatan Maulud Nabi pada bulan Rabiul Awal. Dia merayakannya secara besar-besaran. Dia adalah seorang yang berani, pahlawan, alim, dan seorang yang adil. Semoga Allah merahmatinya. Dijelaskan oleh cucu Ibnu Al-Jauzi bahwa dalam peringatan tersebut Sultan Al-Musafar mengundang seluruh rakyat dan seluruh ulama dari berbagai disiplin ilmu, baik ulama dalam bidang ilmu fikih, ilmu hadis, ulama dalam bidang ilmu kalam, ulama usul, para ahli tasawuf, dan lainnya.
sejak 3 hari sebelum hari pelaksanaan Maulud Nabi, dia telah melakukan berbagai persiapan. Ribuan kambing dan unta disembelih untuk hidangan para hadirin yang akan hadir dalam perayaan Maulud Nabi tersebut. Segenap para ulama saat itu membenarkan dan menyetujui apa yang dilakukan oleh Sultan Al-Muzaffar tersebut. Mereka semua berpandangan dan menganggap baik perayaan Maulud Nabi yang digelar untuk pertama kalinya itu. Adapun keutamaan kita merayakan Maulud Nabi, yang pertama adalah ungkapan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Peringatan Maulud Nabi Muhammad adalah sebuah ungkapan kecintaan dan kegembiraan dengan beliau. Bahkan orang kafir saja mendapatkan manfaat dan kegembiraan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, dikisahkan ketika Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab, paman Nabi, menyampaikan berita gembira tentang kelahiran sang jabang bayi yang sangat mulia. Abu Lahab pun memerdekakan Suwaibah sebagai tanda cinta dan kasih. Dan karena kegembiraannya, kelak di hari kiamat, siksa atas dirinya diringankan setiap hari Senin tiba. Yang kedua, meneguhkan kembali kecintaan kepada beliau. Meneguhkan kembali kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi seorang mukmin, kecintaan kepada Nabi adalah sebuah keharusan. Salah satu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kecintaan kepada Nabi harus berada di atas segalanya, bahkan melebihi kecintaan kepada istri, anaknya, bahkan kecintaan diri sendiri. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang ketiga adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i rahimahumullah berkata, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudara untuk memperingati Maulud Nabi, kemudian menyediakan makanan, tempat, dan berbuat kebaikan untuk mereka, serta menjadi sebab untuk atas dibacakan Maulud Nabi, maka Allah akan membangkitkan dia bersama-sama orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang yang soleh, dan dia akan dimasukkan dalam surga yang naim. Mitra Daya dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini supaya berkembang. Dan jangan lupa tanggal 9 November kita ketemu dalam rangka peringatan Maulud Nabi di Dusun Jambu Kulon, Desa Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Kita bertemu bersama menikmati pengajian yang insya Allah akan dilakukan oleh Gus Ulin Nuha. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.